Halo semua, perkenalkan aku Malva Jessica Pasaribu dengan NIM D1C024061. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan pemerintah yang membahas mengenai keamanan pangan. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah regulasi pangan dengan dosen pengampu Bapak Mursyid SGZ MSC. Nah, di sini saya akan mengenai peraturan yang bagaimana dan peraturan apa saja yang membahas mengenai keamanan pangan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang perlu diperhatikan yang menyebabkan kenapa sistem pemerintah di Indonesia menetapkan peraturan pemerintah mengenai keamanan pangan. Apa sih pentingnya keamanan pangan? Nah, keamanan pangan tersendiri itu memiliki sangat poin-poin yang sangat penting. Pertama, fungsinya itu menjamin kesehatan masyarakat dari bahaya fisik, kimia, dan mikrobiologis. Kedua, meningkatkan daya saing produk pangan di Indonesia di pasar global, lalu memberikan perlindungan konsumen atas hak pangan yang aman dan bermutu, serta mencegah terjadinya kejadian luar biasa seperti keracunan pangan dan kontaminasi. Lalu, saya akan menyebutkan beberapa peraturan yang ditetapkan dan wajib diikuti. Apa saja sih peraturannya? Oke, peraturan pertama yaitu Undang-Undang atau UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kedua, yaitu Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Lalu ada Peraturan Presiden atau disingkat Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Lalu ada Peraturan Menteri, yaitu Peraturan BPOM yang contohnya itu Per BPOM nomor 22 tahun 2019 tentang informasi nilai gizi. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu Standar Nasional Indonesia atau SNI. Contohnya itu tentang susu segar, yaitu SNI 3141 nomor 1 tahun 2011. Nah, sistem yang menangani ini yaitu BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, BPOM tersendiri merupakan izin edar produk pangan olahan yang membutuhkan pengawasan yang sangat ketat. Nah, contohnya itu ini biasa tuh dipasarkan di supermarket, distributor, dan marketplace atau dipasarkan secara nasional. Contohnya apa sih produk-produk BPOM ini? Pertama nih, ada minuman yang siap minum seperti susu pasteurisasi, ada food frozen, ada makanan kaleng, produk impor, dan makanan yang perlu proses pengolahan yang cukup kompleks. Nah, untuk memperoleh BPOM ini, suatu perusahaan atau industri harus mengikuti persyaratan dan fasilitas yang memenuhi standar dan dokumentasi keamanan pangan. Nah, keuntungan memiliki BPOM ini apa sih? Satu, kita itu menjadi lebih mudah untuk menyebarluaskan produk kita ke pasar yang lebih luas, yaitu pasar luar negeri, impor bisa. Lalu meningkatkan kepercayaan konsumen akan jaminan mutu yang sudah ada. Lalu menunjukkan bahwa produk telah dievaluasi baik aspek dari kemasan, label, gizi, dan kandungan BTP yang digunakan. Lalu ada namanya PIRT. PIRT kedudukannya itu di bawah dari BPOM. Nah, apa sih PIRT? PIRT merupakan kepanjangan dari pangan industri rumah tangga yang dituju untuk UMKM kecil hingga menengah. Nah, produk ini memiliki risiko yang relatif tuh rendah dan produksinya tuh sederhana. Contohnya itu keripik, kue kering, sambal, kemasan tertentu, makanan ringan, dan minuman tradisional. Nah, biasanya masa simpan dari produk PIRT ini itu berkisar beberapa hari hingga beberapa minggu dan maksimal kemungkinan di 3 bulan. Nah, kelebihan jika kita sudah mendaftarkan PIRT produk kita. Pertama, itu kita cocok untuk dikembang lagi untuk ke jalur BPOM. Lalu itu merupakan salah satu edukasi untuk kita memberikan keamanan pada konsumen bahwa ada hal yang lebih penting, yaitu sertifikat halal atau logo halal. Apa sih logo halal? Apa sih pentingnya dari logo halal ini? Nah, utamanya itu halal ini itu merupakan peraturan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Nah, yang menjelaskan bahwa setiap produk pangan yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Walaupun kalian hanya PIRT, itu dianjurkan untuk menggunakan logo halal nih. Lalu proses sertifikat halal itu dilakukan oleh BPJPH melalui Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH yang memperlakukan pertahanan wajib penuh per November 2026 berdasarkan peraturan pemerintah
yang terbaru. Kita tuh harus mengikuti cara produksi yang baik, atau biasanya secara internasional yaitu Good Manufacturing Practice atau GMP. Nah, kalau di Indonesia tersendiri realisasikan dengan metode CPPOB atau dengan disebut itu cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, ini itu meliputi apa aja sih aspeknya? Pertama nih, dari segi lingkungannya seperti lantainya, ventilasinya, pencahayaannya, sumber kontaminasinya. Lalu bukan hanya dari tempatnya, namun pekerjaannya juga, seperti apakah karyawan yang menggunakan hairnet atau penutup kepala, menggunakan sarung tangan, menggunakan perlengkapan kerja gitu, masker. Lalu ada juga peraturan peralatannya seperti food grade, mudah dibersihkan, tidak berkarat, sistem sekali pakai, metode yaitu FIFO dan FIFO. Apa itu FIFO dan FIFO? Nah, FIFO adalah first in first out, sedangkan FIFO first expired first out. Jadi kita mengutamakan apa yang masuk duluan itu yang kita pakai, atau dari FIFO-nya itu apa yang masa simpannya lebih cepat atau sedikit, nah itu yang akan kita pakai dulu. Lalu jika ada nih produsen yang tidak menaati peraturan ini, apa sanksinya? Nah, sanksinya itu pertama, adanya peringatan tertulis, denda administrasi, pemberhentian sementara kegiatan produksi, hingga dari produsennya itu siap melakukan tindakan lanjut seperti membuat PIRT-nya, BPOM-nya, halalnya, lalu penarikan produksi dari peredaran atau recall. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah sebagai regulator dan pelaku usaha sebagai industri, lalu terhadap tentang regulasi BPOM, PIRT, halal, lalu tentang hygiene berupa GMP, dan bukan hanya sekedar formalitas, melainkan strategi bagi kesehatan masyarakat dan keberlangsungan bisnis. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.